sebuah kopi itu makin booming. Oke. Dan bahkan kopi Kintamani itu pernah menjadi salah satu kopi yang termahal di dunia. Salah satunya di tahun 2017 yang pernah diundang ke istana, kopi bareng dengan Pak Presiden. Wow, keren. Jadi kalau dunia pertanian khususnya kopi, kita memang tidak hanya berbicara dari segi bisnisnya, tapi bagaimana kita berbicara tentang alam, Pak. Mereka kita ajarin tentang berhitung tentang konsep pertanian. Jadi perdagangan yang adil bagi semua pihak, bagi semua ya. Sehingga ke depan itu kalau bisa ini di produk-produk dari luar diproduksi oleh orang lokal, oleh pemerintah, saya kira petani akan posisi tawarnya lebih bagus, Pak. Semangat pagi, sahabat ALC, dimanapun Anda berada. Pagi hari ini, kita berterima kasih dan bersyukur karena di tengah-tengah studio ALC, hadir seorang tokoh pemuda tani. Dia adalah Komang Sukarsana. Sosok petani muda ini tidak saja keren dalam konteks produksi, tetapi sangat-sangat keren dalam konteks prestasi. Siapa sosok Komang Sukarsana yang biasa disebut Komang Kopi dari Kintamani ini? Saya hari ini dengan senang hati memperkenalkan beliau atau Komang kepada para sahabat ALC di seluruh Indonesia, juga kepada sahabat kita Indonesia. Apa kabar Pak Komang? Luar biasa, Pak. Luar biasa. Saya lebih senang memanggilnya Komang saja. Ya. Karena Komang ini usianya baru 26 tahun. 35, Pak. 35 tahun yang akan datang, artinya Juli yang akan datang dia akan berulang tahun. 36. Jadi hari ini kita gali apa yang dialamin atau sejarah perjalanan seorang Komang menekuni dunia kopi. Sesungguhnya dia tidak hanya kopi sebetulnya, sahabat ALC, tapi dia juga menekuni bawang yang juga prestasinya luar biasa. Komang, saya boleh tahu, tolong diceritakan sedikit sejarah perjalanan Komang menjadi seorang petani kopi yang sangat produktif. Silakan. Baik, terima kasih Om Swastiastu, kawan-kawan ALC. Jadi Tiang kebetulan orang Kintamani, lahir besar di Kintamani, dan Tiang sendiri kalau di dunia pertanian Tiang di generasi ketiga. Generasi ketiga. Ya. Berarti sejak Kumpi sudah ya? Ya, sudah dari Kumpi. Tiang itu hidup dari pertanian. Oke. Dan lokasinya itu ada di kaki Gunung Batur, tepatnya di pinggir Danau Batur. Ya. Nah, sebetulnya kalau kita lihat dari perjalanan di keluarga, pertanian ini menjadi sebuah kebiasaan di kami. Sebagai pandangan hidup di keluarga. Pandangan hidup. Dan kalau kita berbicara dari segi kopinya, yang seriusnya mulai dari tahun 2009. 2009. Ya. Jadi di tahun 2007 yang selesai kuliah ya. Habis itu Tiang coba menggali potensi-potensi yang ada di Kintamani, khususnya kopi. Setelah itu Tiang ketemu dengan pengusaha dari Australia. Oke. Nah, jadi ternyata mereka banyak membeli kopi dari Kintamani untuk di kebutuhan di Australia. Nah, di tahun 2009 inilah mereka menawarkan Tiang selaku orang Kintamani, yang kedua orang yang tertarik dengan pertanian, dan yang ketiga bagaimana mereka membeli kopi dari Kintamani, dia butuh orang lokal untuk membantu mengajarkan petani bagaimana cara proses yang bagus sesuai dengan standar mereka. Jadi Komang boleh dikata sudah menjadi representatif dari seorang pengusaha kopi yang berasal dari Australia. Waktu itu Tiang jadi pegawai, Pak, pegawai lapangan ya. Pegawai lapangan. Oke. Nah, cuman karena di sana Tiang berpikir bahwa tertantang karena memang ternyata bahwa di Kintamani kan memiliki kopi. Dan ini sampai ekspansinya sampai luar negeri. Kenapa Tiang yang lahir besar di Kintamani tidak pernah tahu gitu loh, Pak. Justru orang lain yang banyak mengenal Kintamani sebagai orang Kintamani asli malah tidak tahu. Ini kan suatu tantangan buat Komang gitu ya. Nah, dalam kurun waktu sekian lama,
apa yang Komang sudah lakukan dan prestasi apa yang pernah dicapai? Jadi perjalanannya dari tahun 2009, setelah itu yang benar-benar diajarin tentang kopi dari beberapa ahli kopi. Dia pernah sekolah juga ke Jember, ke Puslitkoka. Nah, setelah itu Tiang di tahun 2012 Tiang banyak bergelut dengan Bank Indonesia. Bank Indonesia. Jadi karena Bank Indonesia ini membangun sebuah klaster kopi di Kintamani dan itu ada MOU-nya dengan Bupati Bangli. Nah, ternyata Tiang banyak dilibatkan di sana. Setelah itu Tiang terlibat di bagaimana kita membentuk pemasaran satu pintu di Kintamani dengan mewadahi kurang lebih sekitar 3.800 petani. 3.800 petani. Berapa hektar itu? Itu keseluruhan kurang lebih kalau potensinya kan di Kintamani ada sekitar 15.000 hektar yang tertanam sekitar 7.000 sampai 8.000 hektar. Cuman kalau di Kintamani sendiri karakter perkebunan kopinya kan ada mix atau tumpang sari dengan tanaman lain. Tumpang sari. Salah satunya dengan jeruk. Nah, jadi dari sana bagaimana kopi yang tidak terkenal awalnya. Jadi kita dengan Bank Indonesia dengan beberapa tim kita sering ketok pintu dulu ke eksportir. Ada Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia untuk menampung hasil kopi kita. Ternyata ini sebuah kopi itu semakin booming. Dan bahkan kopi kopi Kintamani itu pernah menjadi salah satu kopi yang termahal di dunia secara bahan baku. Dalam hal ini oleh Bank Indonesia atau lembaga manapun pasar dulu diperkenalkan begitu ya. Setelah pasar diperkenalkan, lalu baru kemudian proses produksi. Kalau di Bank Indonesia ini sebenarnya banyak sekali ada teknik-tekniknya. Pertama adalah bagaimana petani itu diajarkan tentang berproduksi yang tinggi, Pak. Berproduksi. Didampingi. Yang kedua, setelah mampu berproduksi, mereka diajarkan mengolah yang benar. Sesuai dengan SOP kebutuhan pasar. Nah, sekarang saya mau tanya, untuk klaster produksi, adakah kelompok tertentu yang diintensifkan pembinaannya, demikian juga untuk pengelolaannya atau pengolahannya? Kalau dulu itu kan berbicara kawasan, Pak, itu memang dari programnya pemerintah, Pak. Nah, sehingga dengan adanya bantuan yang begitu luar biasa dari segi produksi, pengolahan, promosi, sehingga pergerakan kopi Indonesia, kopi Kintamani ini sangat keren, Pak, istilahnya di mana-mana selalu dibicarakan setiap KP banyak menggunakan kopi, bahkan kita disupport sampai luar negeri, Pak. Nah, jadi dari sana perjalanannya banyak hal yang Tiang dapatkan, Pak. Satu selaku dulu banyak bergerak membantu di sana. Yang kedua, Tiang juga lahirnya usaha Tiang juga dari hasil lomba kontes wirausaha pemula di tahun 2013 di Bangli, 2014 menjadi wirausaha Bank Indonesia. Wirausaha Bank Indonesia. Nah, setelah itu banyak hal yang Tiang dapatkan, salah satunya di tahun 2017 Tiang pernah diundang ke istana untuk ngopi bareng dengan Pak Presiden. Keren ini. Di tahun 2017 Tiang juga dapat 2 penghargaan lagi dari Kementan dan juga diundang dari Pak Muldoko HKTI sebagai pemuda agroinovator kopi. Nah, samping itu pergerakan kopi di sini sampai saat ini Tiang selalu lakukan dan bahkan Tiang berapa kali mencoba disupport oleh Bank Indonesia juga, Pak. Terlibat di pertemuan internasional yang kemarin ada di World Bank. Bahkan kita sebagai salah satu pemberi gift-nya, Pak, untuk itu. Jadi Komang bahkan sudah boleh dikata tidak saja bicara di konteks nasional, bahkan sudah melalang buana menjadi duta kopi Kintamani gitu ya. Kalau untuk internasional sih sudah, Pak, untuk beberapa negara. Sudah ya. Ya, jadi di tahun 2017 Tiang sempat promosi kopi Kintamani di Moskow. Di tahun 2018 Tiang pernah belajar ke Inggris dan juga promosi di sana, ke pameran. Dan terakhir sebelum pandemi Tiang ke Tokyo di Jepang. Luar biasa. Jadi dengan mengikuti pameran-pameran internasional sebagai seorang petani processing kopi, tentu di sini satu hal yang sangat penting yang Tiang dapatkan adalah bagaimana mindset kita itu terbuka. Mindset terbuka. Jadi wawasan kita tentang pertanian terbuka, khususnya kopi. Ya, betul, Pak. Nah, sekarang saya mau tanya nih, Komang. Apa pengaruh eksistensi dan prestasi yang sedemikian bagus dari Komang terhadap pertumbuhan kelompok dan anak-anak muda di daerah Kintamani khususnya atau Bangli lah? Kalau saya lihat bahwa kalau dulu kan dunia kopi ini nggak ada gemanya, Pak. Nggak ada Tapi gemanya. setelah banyak banyak orang berbicara kopi,
ada film filosofi kopi, Pak. Film filosofi kopi, Dan ya. kita juga terlibat di awalnya namanya Pipa Barista. Oke. Jadi kopi ini menjadi booming, Pak, menjadi sebuah tren bagi anak muda. Oke. Banyak anak muda yang datang ke kedai atau kopi shop hanya untuk selfie kadang-kadang, Pak. Padahal mereka bukan untuk ngopi. Oke. Ya, tapi ini menjadi sebuah booming, tapi Pak. setidak-tidaknya ada animo ingin tahu. Iya, ingin tahu Walaupun tentang diawali dengan selfie gitu ya. ya. Nah, setelah itu banyak memunculkan wirausaha-wirausaha yang bergerak di bidang pertanian. Oke. Karena ternyata setelah kita lihat di masa pandemi ini banyak muncul petani-petani muda, Pak. Jadi banyak orang balik ke kampung, memiliki lahan dan mencoba untuk peruntukan di pertanian. Baik. Mungkin ya. Kita break dulu sebentar. Kita akan masuk ke sesi bagaimana, apakah ada suka duka dan lain sebagainya. Lalu apa harapannya ke depan? Hambatan apa yang dihadapi, kita akan masuk ke sesi berikutnya ya. Kita ngopi dulu ya, kita minum kopi dulu nih ceritanya ya. Jadi sahabat ALC, di balik prestasi yang gemilang yang telah diraih oleh saudara Komang, salah satu inovator petani muda di Bali, pasti juga dia punya catatan-catatan sejarah ya. Jadi tidak ada sesuatu terjadi tanpa suatu perjuangan, kan gitu ya. Komang ceritain sedikit perjuangannya, apa suka dukanya, bagaimana pesan orang tua mulai dari kakek kepada Komang hingga saat ini. Jadi kalau dunia pertanian khususnya kopi, kita memang tidak hanya berbicara dari segi bisnisnya, tapi bagaimana kita berbicara tentang alam, Pak. Ya. Jadi ini yang saya lakukan di usaha saya namanya Bali Arabica. Bagaimana Bali Arabica itu hadir sebagai jembatan para petani untuk memberikan sebuah sebuah harapan baru khususnya petani-petani kopi yang ada di Kintamani dan Bali, Pak. Ya. Nah, jadi di sana bagaimana kita memberikan sebuah konsep fair trade. Fair trade. Ya, kepada petani. Bagaimana mereka itu bertani itu untung, Pak. Ya. Dan mereka tahu dan kita ajarin tentang berhitung tentang konsep pertanian. Jadi perdagangan yang adil perdagangan bagi yang semua adil pihak, bagi semua ya. Nah, tentu di sini kan ada petani, ada penjual dan juga untuk alam, Pak. Nah, jadi setiap kopi yang kami jual untuk di Bali Arabica kita memang dedikasikan satu benih, Pak. Setiap 1 kilo ada 1 benih yang disisihkan secara khusus untuk kepentingan konservasi petani untuk petani yang dilakukan oleh petani. Itu yang sudah dilakukan dari berapa lama? 3 tahun, Pak. 3 tahun. 3 tahun. Dan kita apa sebetulnya makna di balik itu ya? Artinya gini, karena kita kan selama ini kita banyak mendapatkan hasil dari kopi. Ya, yang kedua, bagaimana kita sih menjaga hulunya Bali dengan tanaman kopi, Pak. Tentu untuk menjaga eksistensi tentang pelestarian kopi ini kan kita sebagai pengusaha itu wajib menyisihkan untuk menjaga pelestarian ini. Nah, sekarang menjaga eksistensi itu artinya menjaga keberlanjutan. Adakah hambatan-hambatan di luar kelompok tani, di luar petani, yang mungkin akan menjadi barrier terhadap keberlanjutan usaha kopi atau pertanian kopi ini? Yang jelas pertama kalau kita lihat dari segi perkopian di Bali, posisi tawar kita itu sangat ideal sekali, Pak. Sangat ideal. Karena kita kan daerahnya kecil, beda dengan sentra yang lain. Yang namanya spesial itu tidak banyak. Itu yang paling penting. Nah, cuman bagaimana yang kecil ini, belum lagi kita disupport oleh Bali sebagai objek wisata, itu meningkatkan secara value kopi yang kita miliki. Value-nya, nilainya. Artinya kecil tapi harus mahal. Ini yang harus diajarkan bagaimana petani-petani yang ada di Bali itu harus memproduksi kopi itu secara profesional. Sehingga value-nya bagus dan profit yang mereka dapatkan juga lebih banyak. Jadi proses produksi mengikuti SOP sehingga dihasilkan volume produksi yang bagus, tetapi kualitasnya juga tidak kalah penting atau tidak kalah bagusnya kan gitu ya. Sehingga produk yang kita jual tidak hanya berbicara dari segi kualitasnya, tapi kita juga bisa menceritakan sisi lain, bagaimana kita menciptakan produk itu, cara menanamnya, perawatannya, processingnya, sehingga kopi yang kita jual itu harganya bisa double, Pak. Komang, saya mau tanya sekarang. Tadi kan bicara kopi itu harus unik, cantik, spesifik. Ini kan ada suatu tuntutan-tuntutan situasi. Misalnya kondisi hutan di sekitar itu seperti apa? Karena ini berdampak kepada perubahan cuaca. Kalau ada perubahan cuaca, berdampak kepada
bagaimana produksi kopi? Apa yang terjadi sebetulnya sekarang? Kalau kita lihat secara efek pemanasan global, kalau kita dilihat di kawasan di Kintamani ya, khususnya, memang kadar kedinginan itu kalau saya rasakan dari 10 tahun itu memang berkurang. Jadi terus mengalami penurunan? Penurunan. Mungkin penurunan ini adalah mungkin karena ada membuka untuk lahan pertanian, untuk perumahan, jadi hutannya mungkin tambah sedikit. Nah, tentu di sini untuk menjaga eksistensi kopi Kintamani, bagaimana ke depan itu pemerintah, karena kita memiliki hutan, dan hutan ini harus dijaga sebagai tulang punggungnya Bali. Nah, jadi hutan ini bagaimana konsepnya ke depan, hutan ini ditanami kopi. Kalau memang hutan ini bisa dimanfaatkan sebagai hutan sosial. Hutan sosial. Jadi tanaman kopi yang awalnya ditanam di lahan-lahan petani yang cepat beralih fungsi, karena ditanamin tanaman lain atau kepentingan lain, itu bisa kita siasati dengan menanam di tengah hutan. Sehingga hutannya tetap terjaga, tetap hijau. Di samping itu hutannya juga produktif dengan tanaman kopi. Komang, kan kopi itu kalau di Bali yang saya pernah dengar, yang saya sering dengar dari teman-teman gitu ya, kan ada 2, Arabica sama Robusta. Kalau kopi di Kintamani itu apa? Kalau kemudian di tempat lain seperti di Pupuan apa jenisnya, varietasnya? Jadi kalau kita lihat sebetulnya di Bali ini kita kan ada 2 kopi ya. Padahal kita ada 4 kopi sebenarnya. Ada 4 kopi. Ada Excelsa, Liberica, Robusta, dan Arabica. Di Bali kita memiliki 2 sentra kopi. Di Kintamani sebagai sentranya kopi Arabica Kintamani yang sudah memiliki indikasi geografis, sertifikat. Begitu juga di Pupuan sebagai sentranya kopi Robusta. Kalau Kintamani identik dengan kopi rasa jeruk, Pak. Kalau Pupuan itu identik dengan kopi rasa coklat. Nah, tentu kedua kopi ini memiliki keunggulan dan memiliki segmen pasar yang berbeda-beda, Pak. Nah, misalnya kopi Robusta ini banyak dulu awalnya masuk ke industri. Sekarang sudah banyak digunakan sebagai kopi blend atau kopi masuk ke kafe-kafe untuk pembuatan es kopi kekinian. Itu Robusta yang banyak digunakan. Sehingga kalau di Kintamani sendiri, di Arabica ini memang sudah secara pasar itu sudah sangat bagus sekali. Baik pasar lokal dalam arti dalam negeri maupun pasar ekspor. Itu sudah bagus. Nah, cuman PR kita ke depan bagaimana keberadaan kopi itu harus tetap eksis, Pak. Nah, tentu di sini yang semua stakeholder yang terlibat itu harus memiliki sebuah pemikiran, pemahaman yang sama. Visi yang sama. Terutama dalam pemerintah. Nah, jadi yang saya harap sebelum ke pemerintah, kebijakan apa yang mesti dilakukan sehingga eksistensi kopi Arabica di Kintamani, Robusta yang di Pupuan itu tetap bisa sustain. Apa yang mesti dilakukan? Yang pertama, bagaimana kalau kita berbicara di on-farm di petani adalah bagaimana kita harus mengajarin petani itu harus menjadi petani cerdas, Pak. Petani cerdas. Nah, apa ciri-ciri petani cerdas itu? Apakah petani yang dulu tidak cerdas? Kalau dia kurang cerdas, apanya yang perlu dicerdaskan? Jadi petani cerdas itu adalah petani yang melek tentang finansial, Pak. Jadi petani kita itu harus diajarkan tentang berhitung, Pak. Jadi ketika misalnya mereka memiliki kebun, kita ajarin mereka kebun itu produksinya berapa. Proses ngolahnya dari ngolah menjadi bahan baku itu peningkatannya berapa. Sehingga kalau petaninya semua berhitung, petani itu bisa memilih mau uang sedikit atau uang banyak. Contohnya, misalnya per hektar kita kalau kita ijon, nah mau jadi petani simple, Pak, tidak mau repot, kan di ijon. Nah, sama mau gampang saja. Mau gampang. Oh, cukup misalnya 25 juta per hektar misalnya. Kalau petaninya mau menjadi naik lagi, Pak. Naik kelas sedikit. Misalnya kopinya dirajut, hijau merah dipanen sekali. Misalnya dari 25 juta, bisa jadi kita dapat uangnya misalnya 30 juta, Pak. Tapi kita kan sudah ada biaya metik. Jadi ada kategori cerdas 1, cerdas 2. Kalau mau dicerdaskan lagi, petani itu harus bisa memilih. Oh, ternyata yang dibutuhkan pasar, kopinya yang spesial, petiknya harus merah. Jadi petani itu harus metik yang merah-merah. Jangan hijau. Jangan nyaruk semuanya. Jangan nyaruk. Otomatis kan harga bahan bakunya ini 2 kali lipat, Pak. Jadi kalau misalnya lihat yang rajutan, kalau kopi Kintamani harganya 5.000. Tapi kalau dipetik sekarang 9.000, Pak. Itu kan 2 kali. Nah, itu dari 25 bisa jadi 50 juta, Pak. Nah, kalau mau lagi dengan naik lagi kelas lagi.
Jadi dengan adanya pendampingan dari pemerintah, ya, BI, itu dan lain-lain. dan lain-lain, mereka diajarin ternyata mereka bisa mengolah menjadi setengah jadi. Oke. Menjadi green bean misalnya Ya, kalau kopi ya, oke. kopi biji. Oke. Itu bisa jadi peningkatan value-nya itu bisa 2 kali lipat, Pak. Oke. Bisa, Bisa 100 juta. Oke. Nah, apalagi mereka diajarin tentang entrepreneur sampai mereka bisa bikin bubuk. Ya. Jual yang ini. Itu Misalnya bisa dibuat seperti ini level cerdas berapa ini ya? ya. Kalau ini petani sudah bisa menanam, mengolah, menjual hasilnya, itu sudah luar biasa, Pak, peningkatannya. Oke. Nah, jadi ini yang harus didorong. Jadi petani itu harus dinaikin, Pak, naik level. Naik terus dia kecerdasannya. Kalau yang awalnya petani suka ngijon, ya. itu harus dirubah, diajarin, diedukasi supaya mereka tidak mengijon. Oke. Tapi menjual dalam bentuk gelondong, Pak. Sudah naik kelas. Oke. Saya mau tanya, selain udah klaster-kelasnya udah naik terus, Koma mungkin sudah di kelas 5 ya istilahnya ya. Saya mau tanya, masihkah ada petani kopi yang bermain dengan pengijon? Itu masih sangat banyak sekali, Pak. Masih banyak. Itu artinya kalau kita bicara persentase, berapa banyak? Kalau secara persentase sih kita secara persisnya kita nggak tahu, Pak. Yang jelas gini, semasih kemampuan edukasinya masih rendah, petani itu kemampuan tentang knowledge tentang kopinya rendah, mereka kecenderungan ijon itu pasti tinggi, Pak. Karena mereka masih dikendalikan oleh tengkulak-tengkulak lokal. Bagaimana kita bisa memprotek mereka sehingga tidak terjerat lagi kepada... Salah satunya adalah memang dari sentuhan pemerintah atau pelaku-pelaku, Pak. Jadi pelaku-pelaku ini mengedukasi mereka tentang yang hitung-hitungan finansial, Pak. Gitu. Oke. Selama ini menurut Komang, sejauh mana upaya pemerintah untuk mencerdaskan dari aspek finansial, hitung-hitungan finansial kepada para petani? Kalau dari dukungan pemerintah sih sudah sangat luar biasa, Pak. Itu misalnya ada pengklasteran dalam bentuk kelompok. Setelah itu mereka diajarin, diberikan fasilitas, misalnya sarana prasarana. Tapi yang terpenting adalah ketika kita mengajarin petani, jangan terlalu kita memberikan sebuah harapan yang berlebihan. Jangan. Tapi bagaimana di sini pemerintah atau pelaku harus memberikan sebuah harapan yang terukur. Artinya gini, ketika kita berbicara kopi ini ketika misalnya diolah A, itu harganya bagus. Tetapi di sini kita sudah menyiapkan pasarnya, Pak. Pasarnya sudah yang nampung sudah ada gitu loh. Jangan kita mengikuti tren, ini kopi katanya mahal, tetapi ketika diproduksi tidak ada yang beli. Artinya ada kepastian pasar, perlu ada kontrak. Bila perlu ada kontrak. Apakah kontrak ini perlu difasilitasi pemerintah atau asosiasi cukup? Nah, kalau di sini bisa secara perorangan, kalau pemerintah terlibat lebih bagus, Pak, untuk memproduksi. Nah, yang jelas di sini adalah bagaimana yang terpenting, bagaimana petani itu ketemu dengan buyernya, Pak. Ini yang paling penting. Karena yang bisa merubah karakter petani itu adalah pembeli, Pak. Karena pembeli inilah yang akan membayar produk mereka. Kadang-kadang kalau misalnya pihak lain itu kan agak susah membelokkan petani. Misalnya disuruh bikin A, nggak mau karena mereka kan hanya mengajarin, Pak. Tapi ketika pembeli misalnya, kayak saya misalnya, saya ngajarin petani, tahun ini kita mengolah kopinya misalnya olahan natural. Saya akan beli dengan harga sekian. Otomatis dia pasti mau melakukan yang apa yang saya. Sehingga disinilah yang perlu, Pak. Jadi ada dealing yang sangat clear. Jadi saya perlu ini, saya memberi harga seperti ini, volumenya sekian, Anda lakukan ini. Jadi dealing itu. Dan di sini pemerintah itu masuk adalah untuk memfasilitasi supaya proses dealing ini tambah bagus, Pak. Sustain. Baik. Komang, kita akan masuk ke sesi berikutnya. Bagaimana situasi pandemi dan keberadaan petani kopi. Kita minum lagi sekali lagi. Baik, sahabat ALC, jadi tadi kita sudah bicara banyak sekali, mulai dari sejarahnya, si Komang, karena dia adalah generasi ketiga, kemudian bagaimana perjalanan dia dengan prestasi-prestasi gemilangnya, tapi sisi yang lain, ada sebuah tahapan pencerdasan petani agar tercapai suatu proses produksi yang optimal, bagaimana dari cerdas 1 sampai ke cerdas 5 itu harus dilakukan, di mana peran pemerintah. Selanjutnya pada sesi yang ketiga ini kita akan bicara bagaimana situasi petani di kawasan Kintamani, khususnya petani kopi,
menghadapi pandemi atau di tengah pandemi COVID-19. Komang, saya mau dengar, Mang. Jadi pariwisata di Bali betul-betul terjun bebas, ya. Terjadi kontraksi ekonomi atau pertumbuhan ekonomi minus besar sekali. Bahkan sampai saat ini Bali konon masih terpuruk, paling buruk, paling terpuruk di Indonesia. Apa dampaknya bagi petani sendiri? Kalau kita lihat bahwa sektor pertanian adalah sektor yang paling bertahan di masa pandemi ini. Oke. Nah, terutama pertanian dalam hal ini adalah pangan, Pak. Pangan. Yang menjadi sebuah kebutuhan harian, Pak. Ya. Nah, kalau kita lihat di Kintamani, kita lihat kan ada beberapa kawasan. Kalau kita berbicara dari segi kopinya, Pak, ya. Ya. Jadi kalau saya bandingin harga kopi sebelum pandemi sampai saat ini masih sangat stabil, Pak. Sangat stabil. Sangat stabil. Misalnya di tingkat petani harga bahan baku sampai saat ini masih sangat tinggi, 9.000, Pak. 8.000 sampai 9.000. Itu masih sangat tinggi. Ya, persis seperti yang sebelumnya juga, Pak. Oh gitu. Iya. Oke. Nah, kenapa seperti itu? Karena kayak tadi, bahwa di Kintamani ini perkebunan kita itu tidak terlalu banyak, tetapi yang menggunakan kopi kita itu sangat banyak. Oke. Kita lihat. Jadi supply sama demand itu ada gap. Oke. Sehingga disinilah sebuah kelebihan sebetulnya, keuntungan menjadi petani di Kintamani, Pak. Oke. Cuman bagaimana ke depan? Jadi petani-petani ini kayak tadi. Kalau petaninya pingin value yang lebih, mereka harus naik, Pak. Naik kelas. Naik kelas. Ya. Nah, atau misalnya naik kelas dalam hal bisa berhitung finansial, atau mereka itu lebih memperhatikan pohon kopinya, Pak. Oke. Nah, misalnya kita lihat bahwa di negara-negara lain, di Brasil, Vietnam, produksi kopi per hektar itu sangat tinggi. Sedangkan kita masih sangat rendah, Pak. Ya. Artinya bagaimana memacu petani untuk meningkatkan produksi. Artinya begini, dengan kondisi pandemi yang demikian dahsyat menerpa Bali, nggak signifikan pengaruhnya bagi petani. Nah sekarang, jika di masa yang akan datang, kita berharap pariwisata juga tumbuh, tetapi dia tidak menjadi lokomotif satu-satunya di bidang ekonomi, bagaimana sinergi ini mesti dibangun? Agar stabilitas harga, stabilitas supply, dan hubungan saling menguntungkan antara pertanian dengan pariwisata ini berjalan baik. Gimana sebaiknya? Yang jelas kalau kita berbicara dari segi sinergisitasnya, sebetulnya ini yang menjadi sebuah harapan kami di para petani, khususnya petani kopi. Karena di kopi sendiri kita tidak hanya berbicara dari segi produknya, tapi ada hal lain yang bisa kita kembangkan. Salah satu yang sudah Titiang kembangkan dari 3 tahun adalah bagaimana kita menjual experience kopi. Pengalaman kopi. Jadi experience value-nya ya. Oke. Jadi kita lihat di beberapa negara, di negara maju dan sempat yang juga ikut tur bahwa misalnya di Cina mereka ada sebuah tur atau experience tentang teh. Sama Jepang juga. Nah, kalau misalnya di Eropa itu adalah anggur. Nah, yang lakukan di kopi adalah bagaimana wisatawan yang sedang di Bali, mereka bisa belajar ke Kintamani, belajar di kebun rakyat. Bukan bikin-bikinan, Pak. Ini tapi kita berbicara ke rakyat. Nah, mereka mengenal bagaimana kehidupan petani kopi di Kintamani. Bagaimana tradisi lokal, budaya lokal tentang perkopian di Bali. Saya potong dulu. Ini kan menarik sekali nih. Komang kalau tidak salah mengarahkan bagaimana teman-teman di industri pariwisata, para pebisnis hotel atau pengelola hotel, melingkan, mempertemukan para wisatawannya dia dengan para petani, kan gitu ya. Artinya, segala bentuk menu yang disajikan oleh hotel itu mestinya bersumber dari apa yang dihasilkan petani. Itu kurang lebih atau bagaimana? Yang pertama yang jelas adalah kalau kita berbicara kopi, Pak ya, di Bali penyelesaian, karena kopi kita kan tidak terlalu banyak. Hotel kita banyak. Kalau mau hotel itu menjalankan konsep Pergub 99. Dia menggunakan kopi lokal untuk setiap kebutuhan hotel di Bali. Saya kira kopi tidak perlu dijual keluar, Pak. Tidak perlu diekspor. Ekspor di tempat. Ekspor di tempat dan itu menjadi wirasa. Itu dari segi produknya. Yang kedua, sisi lainnya bahwa kita bisa menjual experience, Pak. Contohnya yang saya lakukan adalah saya bekerja sama dengan Airbnb. Saya bekerja sama dengan Get Your Guide. Jadi experience yang kita ekspor. Ini baru yang dimaksud dengan kerjasama mutualistis antara petani dan wisatawan atau dalam hal ini industri pariwisata kan gitu ya. Sehingga ini dua arah dan benar-benar kita diuntungkan. Produk kita dipakai, kita juga menyediakan destinasi wisata baru. Komang, ada nggak yang lebih spesifik ke teknis? Misalnya, apa perlu satu manajemen hotel bekerja sama dengan
petani atau kelompok tani? Itu bisa dilakukan, teknisnya adalah misalnya hotel itu bekerja sama dengan kelompok tani. Ya. Kalau tidak kelompok tani bisa ke petaninya. Oke. Itu kan tergantung dari kebutuhan mereka. Oke. Nah, jadi hotel ini nanti akan mendampingi mereka, mendampingi petani. Bagaimana sih cara proses yang bagus sesuai dengan standar mereka. Ya. Dan di sini petani adalah menyediakan kualitas yang terbaik. Ya. Ya. Sehingga ini win-win solution. Ya. 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 Kopinya kita dibeli dengan mahal, Ya. sesuai dengan standar hotel. Begitu dengan hotel menyisihkan hasil usaha mereka, CSR mereka untuk mendampingi kita. Oke. Sehingga petani kita itu benar-benar terarah, Pak. Artinya begini, apa yang akan direncanakan atau diproduksi oleh para petani, tidak saja kopi tentu saja, bisa sayur dan lain sebagainya, adalah apa yang dibutuhkan hotel pembinanya, kan begitu ya? Oke, ini menarik ini. Mudah-mudahan ini banyak didengar oleh teman-teman kita pelaku industri, bahwa ketika pariwisata ini akan berjalan di masa yang akan datang, tentu harus ada paradigma baru. Bagaimana melingkan, menghubungkan, menginterkoneksikan antara petani dan pariwisata. Nah, sekarang yang terakhir, Komang. Komang ini kan masih muda sekali. Apa harapan dan pesan Komang pada anak-anak muda Bali yang sudah terlalu lama mereka tidak minat, tidak tertarik menekuni dunia pertanian? Komang bisa lihat, usia petani kita rata-rata 55 tahun ke atas. Sementara anak mudanya banyak, hanya ingin bekerja di pariwisata. Ini gimana nih? Jadi, yang kalau harapan tiang ke depan, pertama adalah memang kalau kita berbicara dari segi pertanian ini tidak keren, Pak. Kotor. Nah, cuman paradigma ini memang kita harus rubah. Oke, gimana merubahnya itu? Nah, salah satunya adalah yang tiang lakukan adalah sebetulnya pemerintah itu mendorong anak-anak muda yang memang mereka anak petani. Jadi karena mereka terbiasa dengan hidup pertanian, jadi mereka yang punya niat di pertanian ini harus disupport penuh. Nah, cara merubahnya supaya pertanian kita cepat maju adalah salah satunya triknya anak-anak muda ini harus disekolahkan atau misalnya dimagangkan, entah itu ke luar negeri. Sehingga penerapan pertanian-pertanian yang biasanya konvensional ini bisa berubah ke cara-cara yang ke smart farming. Ya, smart farming. Tentu untuk merubah ini ya mereka harus dipindahkan dulu. Misalnya 3 bulan training nih ke Jepang, training ke Korea, gimana sih cara learning prosesnya betul-betul berjalan optimal. Oke, lanjut. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak misalnya anak-anak muda yang tertarik ke dunia bisnis pertanian. Jadi mereka harus didekatkan lagi. Apakah mereka dilatih bagaimana memasarkan secara offline-nya. Sehingga nanti akan muncul banyak bidang, banyak aspek di bidang pertanian. Ada yang menjadi ahli, petani muda ahli di kebun, petani muda dia ahli misalnya di IT-nya, petani muda misalnya di pengolahan dan penjualan. Dan menarik ini. Jadi kalau kita bicara pemerintah, tentu pemerintah juga punya keterbatasan sumber daya. Mungkin saja hotel juga bisa melakukan hal yang sama, di mana CSR-nya digunakan untuk atau dimanfaatkan untuk menyekolahkan kawasan petani atau anak-anak petani di kawasan binaannya. Gimana menurut Komang? Itu sih sangat bagus sekali, Pak. Karena gini, ketika misalnya menjadi satu kelompok menjadi binaan 2 atau 3 hotel, mereka punya seret, jadi dipilih dalam satu kelompok itu yang memang berkompeten. Bagaimana meningkatkan cara pertanian yang efektif, mereka disekolahkan atau ditrainingkan. Cukup dari satu orang ini bisa mempelajari yang lain, Pak. Secara tidak langsung kalau ini diterapkan, ini sangat efektif dan akan muncul banyak petani-petani muda yang keren, Pak, jadinya. Yang mereka yang memang melihat pertanian ini secara holistik, bahwa pertanian itu tidak identik dengan kotor, dengan miskin, seperti itu, Pak. Pertanyaan saya yang berikutnya, apakah, kopi-kopi Komang, asli produksinya Komang, dan petani-petani di sekitar Komang yang Komang bina, itu telah menjadi bagian produk utama di hotel-hotel di Bali ataupun tidak bicara di Bangli? Kalau di produk yang produksi itu marketnya hampir 80% itu di luar, Pak. Di luar malah? Di luar Bali. Itu basisnya itu ada di ibu kota, Pak. Gitu? Ya. Kenapa? Karena gini, bahwa industri perkopian yang besar itu memang berlokasinya di ibu kota. Oke. Itu. Yang kedua adalah orang-orang yang melakukan bisnis misalnya perkopian, misalnya di ibu kota itu mereka sudah memiliki sebuah pandangan yang berbeda tentang kopi, Pak.
Biasanya apa itu pandangan berbedanya apa? Jadi mereka itu benar-benar ada sebuah rasa care, Pak, terhadap kopi lokal. Peduli kopi. Contohnya, salah satu contohnya, saya punya teman dari Balikpapan. Mereka ke Inggris hanya mempromosikan kopi Indonesia, padahal mereka tidak ekspor, Pak. Nah, karena apa? Karena mereka ada sebuah rasa, apa namanya ya? Ingin membangun tanggung jawab atau ingin membangun. Kenapa sih kopi di luar negeri itu kok kopi Brasil kopi yang terkenal, tidak Indonesian, sampai seperti itu. Artinya apa? Ada sebuah, apa namanya, sebuah keinginan yang besar, Pak. Nah, sama halnya ketika kita membangun sebuah kolaborasi yang bagus, tentu di sini harus pemahaman itu harus sama dulu, Pak. Artinya gini, harus sama dulu, ya. Ketika misalnya Tiang melakukan kerjasama dengan beberapa roastery besar di Jakarta, memang yang kita bangun adalah visi sama dulu, Pak. Yang kedua, apa yang mereka butuhkan, itu yang kita ajarin ke petani. Atau itu yang kita olah. Sehingga konsep, apa namanya, bisnis ini bisa berkelanjutan. Gitu. Jadi pertama, visinya baik supplier bahan maupun pabrikan ini harus sama dulu. Lalu tadi yang menarik adalah bagaimana teman yang dari Kalimantan itu melakukan show di Inggris, tetapi dia tidak tujuan ekspor. Saya melihat ini sebuah strategi yang luar biasa. Branding position, agar bangga kita Indonesia mengkonsumsi kopi Indonesia. Itu kurang lebih ya? Nah, kurang lebih seperti itu. Dan tentu di sini adalah harapan kita, Pak, selaku petani, bagaimana orang lokal itu ada sebuah rasa cinta terhadap produk lokal, Pak. Artinya gini, ketika orang-orang di Bali, baik seperti tadi, hotel, warung, bahkan di lokal itu menggunakan kopi lokal Bali, saya kira kita tidak perlu pasar lagi, Pak. Nah, artinya brand-brand yang dari luar itu bisa dikurangin, Pak. Itu dia. Dan dengan adanya dealing secara khusus antara end user, katakanlah dalam ini industri, hotel, dan lain sebagainya dengan para petani binaannya, tentu ini akan mereduksi kebutuhan-kebutuhan atau keperluan-keperluan yang tidak perlu dari impor, kan gitu ya? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga kayak tadi, bagaimana orang lokal itu memang harus membangun kecintaan, Pak. Contohnya gini, kita di Bali ini tidak bisa lepas dengan kopi, karena setiap ada upacara kita selalu menyuguhkan tentang kopi, Pak. Pagi baru bangun kita sembahyang dengan kopi. Benar. Nah, ini sebuah menjadi budaya. Cuman bagaimana orang-orang petani ini harus pro terhadap petani lokal. Petani bisa hidup ketika kita menggunakan produknya, Pak. Jangan membeli produk-produk yang dari sehingga ke depan itu kalau bisa ini di produk-produk dari luar diproteksi oleh orang lokal, oleh pemerintah, saya kira petani akan posisi tawarnya lebih bagus, Pak. Saya tangkap pesannya luar biasa ini. Jadi kalau kita ingin petani itu sejahtera, maka konsumsilah produk-produk yang dihasilkan oleh mereka. Satu lagi yang tadi saya lupa, ketika diajak ngopi bareng sama Pak Presiden Jokowi, gimana perasaannya dan apa arahnya beliau? Jadi satu hal tentu di sini adalah sebuah apresiasi yang luar biasa, Pak. Jadi ketika saya menggeluti memutuskan untuk terjun di pertanian, yang awalnya memang di setting keluarga, saya harus menjadi ASN, Pak. Karena gitu ya? Adik saya ASN, saudara-saudara saya ASN. Kalau misalnya kita kuliah, kita balik lagi, itu dianggap gagal, Pak. Gitu ya? Ini persepsi orang tua orang tua kami, Pak. Tapi ternyata dengan bergelut dengan kopi, banyak hal yang saya dapatkan, banyak apresiasi yang saya dapatkan. Salah satunya kayak tadi, Pak, kita bisa ngobrol bareng dengan Pak Presiden. Tentu di sini adalah sebuah bangga, Pak. Jadi rasa bangga, tetapi di sini ada sebuah PR besar. PR besarnya bagaimana saya orang lokal, bagaimana saya mampu untuk merawat kopi-kopi lokal ini supaya sustain, Pak. Nah, kembali ke tadi, Mang. Jadi apa yang Komang dapat dari arahan Presiden? Kemudian PR tadi, PR-nya yang besar, apa saja PR-nya yang mungkin nanti ALC bisa berkolaborasi dengan Komang? Silakan. Yang jelas kayak tadi arahan Presiden adalah waktu itu dia meminta ke kawan-kawan yang hadir di sana. Bagaimana kita berpikir besar tentang kopi Indonesia. Mau dibawa kemana kopi Indonesia. Nah, tentu di sini adalah ketika kita berbicara kopi Bali, kita harus dari awal pemerintah, pelaku, petani itu harus memiliki visi yang sama. Mau bagaimanakan kopi Kintamani. Apakah dibiarkan seperti ini? Apakah nanti akan hilang dengan adanya pemanasan global? Kita adalah bagaimana pertama
membangun tentang Kopi Kintamani ini secara besar. Nah, brandingnya itu harus jelas. Oke, branding position. Ya, branding position itu. Tentu untuk membangun branding ini kan semua unsur harus terlibat. Ya. Apalagi kopi kita itu adalah kopi yang pertama kali dipatenkan oleh pemerintah. Paling pertama kali di Indonesia dipaten. Nah, ini menjadi sebuah apresiasi. Ya. Nah, tentu apresiasi ini harus menjadi ada konsekuensinya. Konsekuensi di sinilah tuntutan kita, PR kita ke depan, bagaimana kopi ini harus tetap eksis. Itu yang pertama. Bagaimana kopi Bali ini harus mendunia. Kenapa harus mendunia? Karena Bali itu hidup dengan turisme. Bali ini menjadi mukanya internasional. Betul, etalase dunia. Etalase dunia. Ini wajib ini. Bila perlu semua kayak tadi hotel, restoran, atau bahkan misalnya di tempat-tempat wisata harus yang dipajang itu hasil kekayaan petani kopi. Nah, saya mau tanya terakhir ini, setelah ditetapkan, bahkan sudah dihak patenkan Kopi Kintamani, tentu atas nama komunitas Kintamani, gimana pemerintah setempat, mulai dari pemerintah Bangli maupun provinsi, welcome ini semua? Lanjut, Komang. Jadi, kalau kita merespon ya sebetulnya kan, kalau dari program-program pemerintah sebetulnya sudah banyak membantu petani, Pak. Nah, cuman kayak tadi, grand design ini harus jelas dulu. Oke. Pertama grand design harus jelas. Mau dibawa kemana. Nah, setelah mau dibawa kemana, mau diapain, Pak? Nah, misalnya kayak tadi, apakah kopi ini akan diarahkan menjadi sebuah destinasi pariwisata? Apakah produk kopi ini kita harus bawa ke hotel? Kalau mau bawa ke hotel, tentu di sini adalah pemerintah daerah harus menyiapkan. Tentu, kenapa hotel menggunakan produk luar? Apakah mereka mesin yang digunakan itu berbeda? Oke. Nah, kalau mereka menggunakan mesin yang bagus, pemerintah harus menyiapkan mesin yang bagus. Itu. Sehingga bisa sama ini, Pak. Ya, telur dengan telur lah ya. Telur dengan telur itu. Kalau misalnya secara SDM-nya kita kurang, kita sekolahkan dulu, Pak. Sehingga mesin alat yang kita gunakan untuk sangrai itu sudah sama dengan mereka. Skill SDM. Skillnya sama, kenapa enggak? Hotel pasti mau menggunakan, Pak. Oke. Selama ini kan gini, tuntutan kita itu banyak, tetapi kita tidak pernah melihat mereka menggunakan apa, kita menggunakan apa. Kadang-kadang standarisasi produk kita itu tidak sama dengan produk mereka. Ketika hotel ini lebih memilih produk yang dari luar. Ini menjadi PR pemerintah kita. Baik, sahabat ALC dimanapun berada, jadi dialog kita sungguh sangat menarik. Dengan 3 sesi tadi, banyak hal yang boleh dikata knowledge yang kita dapat dari Saudara Komang. Saya pikir ini dialog yang boleh dikata mesti berlanjut. Karena ketika kita bicara kopi A sampai Z itu, wah perlu waktu yang luar biasa panjang. Jadi karena waktu yang membatasi kita, nanti akan kita buat sesi berikutnya tentang aneka produk kopi, sehingga nanti pemahaman kita terhadap kopi akan semakin lengkap. Sahabat ALC, demikian talk show atau ALC Talk kita hari ini bersama Komang Sukarsana. Selanjutnya mari kita beri aplaus kepada Komang Sukarsana. Baik, sekali lagi sahabat ALC, kami atas nama manajemen ALC Talk mengucapkan terima kasih atas waktu yang Anda sudah korbankan untuk menyimak acara pada pagi hari ini. Dan tentu saja terima kasih banyak kepada Saudara Komang. Jangan pernah kapok untuk menjadi mentor sekaligus inovator dari ALC Talk atau ALC Team ya. Terima kasih.